Oke. Hai. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, di pagi hari ini, hari Minggu, itu kita ada 4 orang sih temen tuh di belakang. Jadi hari Minggu ini, pagi hari ini juga kita mau ikut tes itu, tes untuk kemampuan bahasa Jepang. Dan kita berempat sendiri tuh ikut N4, ada N5 dari N4 sih setahu saya juga, N4, N3, N2, N1, dan lokasinya itu berbeda-beda karena ini juga kan masih ada pandemi corona kayak gitu kan. Jadi nggak disatukan dalam satu wilayah atau satu gedung gitu untuk tes-tesnya. Nah, terus juga untuk persyaratan tesnya juga harus pakai masker, itu wajib. Kalau nggak pakai masker juga harus pasti suruh pulang. Dan juga ada surat keterangan kesehatan bahwa kita nggak ada gejala corona gitu. Dan satu lagi juga ada kartu ujian. Kartu ujian juga harus dibawa untuk bisa masuk dan menjalankan ujian N4-nya itu. Jalan. Ini juga sekarang masih menuju lokasi gedung. Di lokasinya itu Osaka University. Nah, kita juga ikut-ikutin aja nih. Ada banyak orang juga yang di depan untuk ikut ujian M4-nya kayak gitu. Sebenarnya sih juga di Jepang itu menjalankan 2 kali untuk tes kemampuan bahasa Jepang itu dalam 1 tahun 2 kali. Itu di bulan Juli sama bulan Desember ini nih. Bulan Desember ini tanggal 6. Biasanya sih emang 2 kali. Tapi bulan 7 kemarin itu jadi dibatalkan dulu, ditunda karena emang lagi corona, marak-maraknya corona, jadi dipending kayak gitu. Dan alhamdulillah juga untuk bulan Desember ini jadi diselenggarakan untuk tes ujian kemampuan bahasa Jepang kayak gitu. Pada siap nggak buat ujiannya? Siap. Belajarnya gimana semalam? Kebut-kebutan aja. Waduh. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Oke. Dan itu di depan juga ada betonamu juga, ada pokoknya orang asing untuk ikuti ujian tes kemampuan bahasa Jepang ini. Jadi kalau memang kalian ada untuk berpotensi kemampuan ikut tes bahasa Jepang, jadi ya ikut aja kayak gitu. Siapa tahu beruntung dapat sertifikatnya kayak gitu kan, lumayan juga buat mencari kerja di Indo kayak gitu. Ini juga nggak tahu sih masih lama apa enggak ya, atau masih jauh atau udah deket. Gak ngerti juga sih, baru ini juga ikut, udah 2 tahun ini belum nggak ikut gitu. Dan ini Adi udah berapa ya ikut sih, Keng? Udah berapa kali? Pertama kali ini. Baru pertama kali N4. Ade? N3 lulus terus ganti N4. bohong ya. Ini baru pertama kali. Turun kelas N3 gagal karena emang dia kemampuannya juga susah sih kanjinya. Jadi sekarang turun ke N4. Nah, untuk saya Buden? Kalau saya N1 tapi tahu diri jadi N4 aja. Siap. N4 aja dulu lah. Jadi tetap semangat juga. Oke, sip. Ya tetap semangat juga buat diri sendiri lah. Nah, biasanya juga di Indonesia kan diselenggarakan juga 2 kali dalam 1 tahun kayak gitu kan. Tapi nggak tahu juga kan sekarang kabarnya untuk Indonesia itu masih tetap menyelenggarakan nggak untuk tahun ini kayak gitu. Kalau misalkan ada yang tahu menyelenggarakan
Kalau misalkan di antara kalian tahu di Indonesia itu tetap menjalankan ujian tes kemampuan bahasa Jepang, tolong komen di bawah ya. Kayak gitu. Jadi biar bisa berbagi info yang saya di sini kayak gitu. Saya juga nggak tahu sih untuk pede atau enggak, tapi tetap pede aja ngerjainnya. Untuk N4-nya ini, N4 bahasa Jepang. Banyak juga sini ada orang asing juga. Ada Indonesia juga lumayan banyak. Ada India juga ada. Vietnam ada kayak gitu kan. Ya yang merasa pengen ikut jadi pada dan merasa mampu ya pada ikut dan daftar gitu. Ladies and gentlemen, welcome to Osaka. My friend, bro, my bro. Xin chào. Good job. Xin chào. Amazing, good job. Jadi di belakang juga orang PT yang udah ikut untuk N4. Mina say hello. Gila. Oh iya guys, tuh lokasinya kalau nggak salah sih ya, Osaka Daigaku University. Itu Osaka University lah. Jadi kita jalannya muter lewat sini nih. Tadi ada danau juga. Ya lumayan dekat juga tadi pas kita sampai di Eki Hineno yang paling dekat dari lokasi Osaka University. Nih, maksudnya danau itu tuh. Jadi kita muterin itu ke sana. Aduh, tapi lumayan capek juga sih. Oke, dikit lagi mau sampai nih. Itu ada petunjuknya juga. Orang jaga ke Osaka University. Itu di depan udah ada. Udah kelihatan sih. Kelihatan nggak? Tuh. Itu depan orang Vietnam tuh. Yang tadi gila. Lurus aja tuh. Udah sampai kita. Dan tetap semangat dan semua bisa ngerjain soalnya. Nggak bisa ngitung kancing. Nggak bisa ngitung kancing. Kalau nggak punya kancing ya udah. Ngitung apa? Ngitung mantan. Wading. Dikit lagi. Lumayan jauh juga jalannya. Dan kemungkinan juga ini sampai sore selesainya. Karena juga kan membutuhkan banyak waktu dan memakan waktu mengerjakan soalnya itu juga. Tuh udah sampai tuh. Ini gedungnya, tempat lokasi untuk ujian N4 dan N3 juga beda lagi, jauh lumayan jaraknya. N2 juga beda jauh. Jadi sesuai tingkatan level itu beda gedung karena corona juga kan. Dulu N2, N3, N1, N4 itu digabungin jadi satu gedung karena corona, pandemi corona dipisahin. Takut penyebaran juga gitu. N4, N5 beda. Beda. Jadi pokoknya yang tahun ini itu dibedain semua tiap gedungnya sih. Ini kita masuk. Tuh, kita masuk. Kita masuk. Oke guys, ini udah ada di dalam gedungnya. Ini bagus banget sih, kampus Osaka-nya. Klasik bangunannya juga tuh. Itu juga lorong-lorongnya. Ya, kita masuk yuk. Jadi lumayan deg-degan juga sih. Dan videonya cukup sampai di sini dulu.
Untuk kasihnya gimana nanti kita infoin lanjut lagi aja ya. Sekarang mau masuk ruangan dulu, bye bye.